Pemirsa, belum genap sepekan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah mengambil keputusan besar untuk menarik dana pemerintah 200 triliun rupiah dari rekening pemerintah di Bank Indonesia kepada rekening pemerintah di 6 bank. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah yang ada di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Pemirsa, saya akan membahas salah satu kebijakan terbaru dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang jadi perhatian publik dan pelaku ekonomi saat ini, yaitu penyaluran dana sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank himpunan bank negara atau Himbara atau bank-bank BUMN. Usai rapat dengan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu malam. Pada pertemuan tersebut membahas progres anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya melaporkan kepada Presiden hasil proses diskusi anggaran dengan DPR. Ia pun menyebut kemungkinan akan adanya perubahan anggaran di RAPBN 2026. Menurut Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga menyetujui ide Purbaya untuk menarik 200 triliun rupiah uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Baru sepekan menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang dikenal disiplin anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan sederet kebijakan bombastis dan terkesan jor-joran. Salah satu gebrakannya memindahkan dana kas negara 200 triliun rupiah di Bank Indonesia ke 5 bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali mengunjungi Bank BUMN yang menempatkan penempatan dana senilai total 200 triliun rupiah. Baru-baru ini publik dihebohkan oleh sebuah langkah besar dari pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan keputusan strategis untuk memindahkan dana sebesar 200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia ke rekening pemerintah di 6 bank besar nasional. Langkah ini sontak menjadi sorotan utama di berbagai media ekonomi karena nilainya yang sangat besar dan waktu pelaksanaannya yang berdekatan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyatakan keyakinannya bahwa perekonomian di Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% pada akhir tahun 2025. Langkah pemindahan dana ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memperkuat likuiditas perbankan nasional dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor real, terutama untuk industri kecil dan menengah, infrastruktur, serta konsumsi rumah tangga. Dengan dana sebesar 200 triliun yang kini ditempatkan di bank-bank umum, diharapkan aliran uang di pasar keuangan menjadi lebih lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali bergerak cepat. Kita tahu setelah pandemi dan berbagai tekanan global seperti perang dagang, krisis energi, hingga fluktuasi harga pangan, perekonomian Indonesia memerlukan dorongan nyata dari sisi fiskal dan moneter. Maka, kebijakan seperti ini diharapkan menjadi vitamin baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika kita lihat di lapangan, roda ekonomi Indonesia mulai bergerak kembali. Pasar tradisional kembali ramai, sektor UMKM tumbuh, dan transaksi perbankan meningkat. Transfer dana 200 triliun ini diprediksi akan memperkuat kemampuan bank untuk menyalurkan kredit lebih banyak, menurunkan biaya dana, dan mendorong investasi di berbagai sektor produktif. Namun, tentu saja kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan ekonomi. Beberapa pihak menilai langkah ini beresiko terhadap stabilitas moneter. Karena dana pemerintah yang seharusnya disimpan di bank, Indonesia kini berpindah ke bank umum. Tapi di sisi lain, langkah ini dinilai lebih progresif dan produktif karena uang negara tidak hanya diam-diam di rekening, melainkan benar-benar diputar untuk kepentingan ekonomi rakyat. Purbaya Yudi Sadewa sendiri optimis, langkah ini akan memberikan efek ganda bagi perekonomian. Ia meyakini
Dengan perputaran uang yang lebih cepat, tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat. Investasi swasta naik, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% dapat tercapai pada akhir tahun 2025. Optimisme ini tentu bukan tanpa dasar. Saat ini, Indonesia berada dalam posisi fiskal yang relatif kuat dibanding negara lain. Defisit APBN terkendali, cadangan devisa tinggi, dan inflasi masih dalam batas aman. Selain itu, pemerintah juga sedang memperkuat kerjasama investasi, baik dengan sektor swasta, dalam negeri, maupun dengan mitra internasional. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada kemampuan bank-bank tersebut untuk menyalurkan dana secara efektif dan tepat sasaran. Jika dana hanya berputar di sektor konsumtif atau spekulatif, maka efek bergandanya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan maksimal. Sebaliknya, bila dana ini disalurkan ke sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan UMKM, maka manfaatnya akan terasa langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut kami, langkah pemerintah untuk menarik dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke 6 bank nasional merupakan keputusan yang berani dan strategis. Meski memiliki risiko jangka pendek, kebijakan ini menunjukkan optimisme dan kepercayaan diri pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dana sebesar ini ibarat bahan bakar yang siap menghidupkan kembali mesin ekonomi Indonesia agar berputar lebih cepat. Namun, kami juga menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fokus utama. Jangan sampai kebijakan yang niat baik justru menimbulkan masalah baru di sektor keuangan. Pengawasan harus ketat dan penyaluran dana perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Optimisme yang disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa mengenai pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% pada akhir 2025 merupakan sinyal positif bagi dunia usaha dan investor. Tetapi, pertumbuhan ekonomi yang ideal bukan hanya soal angka di statistik, melainkan pemerataan hasil pembangunan. Pemerintah harus memastikan agar manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh kota-kota besar, tetapi juga menyentuh daerah pedesaan, pelaku UMKM, petani, dan masyarakat kecil. Dengan pengelolaan yang baik, kami yakin dana sebesar 200 triliun ini akan menjadi energi besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Bukan hanya untuk mencapai target pertumbuhan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi, kesimpulannya, kebijakan transfer dana 200 triliun ini adalah langkah berani yang berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat tergantung pada pengawasan, transparansi, dan arah penyaluran dana itu sendiri. Dengan pengelolaan yang baik, optimisme pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% bukan hanya impian, tapi bisa menjadi kenyataan. Dan tentu, kita sebagai generasi muda perlu ikut memahami kebijakan seperti ini agar bisa melihat bagaimana keuangan negara bekerja dan bagaimana setiap keputusan ekonomi berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari.